Silakan klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini obrolan dadakan ya kan? Iya, Obrolan dadakan banget ini. Obrolan dadakan, mungkin teman-teman kenalan dulu sama teman saya yang di samping ini, namanya siapa? Rido. Namanya Rido, dia dari Kerang. Kebetulan dulu sama-sama saya di Surakarta berjuang juga memperkenalkan budaya pasar di sana. Dia ini orang Jawa, tapi cinta budaya pasar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga tapi ada bawe pasarnya enggak? Insya Allah. Insya Allah ada bawe pasar. Ya. Iya. Jadi gini, ini kan apa namanya, kita sudah pulang nih dari kuliah, teman-teman Iya, juga pemuda pada pulang nih dari kuliah. Ada yang memang pulang lulus, ada yang pulang karena memang pandemi nih. Pandemi, ya benar. Nah, terus kan pas juga nih momennya, lagi apa namanya, lagi hangat-hangatnya nih tentang apa namanya, pemilihan bupati. Pemilihan. Oh iya Ya, benar. pemilihan Pemilihan. bupati. Serempak gitu ya. Iya, serempakin. Cuman gini, Dok, kalau kulihat kan apa namanya, kayaknya peranan pemuda ini masih kurang gitu loh untuk mewarnai apa namanya demokrasi di Kabupaten Pasir nih. Karena apa namanya, kenapa kok harus butuh pemuda? Ya kan ide-ide kan kadang dari Iya, yang dari muda-muda. pemuda, benar-benar. Yang orang-orang tua ini kan artinya meluruskan ketika pemuda ini tidak lurus. Iya. Kan gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana sepengalaman kamu? Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang pemuda, kalau untuk Indonesia sendiri, pemuda itu sangat berpengaruh di dalam baik kemerdekaan dan juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Siap. Itu sangat berpengaruh karena Iya. beberapa momentum kayak mungkin yang masih kita ingat tahun 98 itu kan gerakan pemuda juga bisa dibilang kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk di demokrasi sendiri, kalau untuk di pemilihan sendiri ketika pemuda pasif itu sebetulnya ada masalah. Karena Justru masalah ya. masalah sebenarnya kalau teman-teman pemuda itu pasif dalam berdemokrasi. Karena Iya. peran pemuda sendiri, kita tahu lah teman-teman pemuda ini sebenarnya yang kritis-kritis. Memang ada sebagian orang-orang bisa dibilang orang yang sudah bukan dikatakan pemuda lagi ya. Cuman rata-rata memang kebanyakan teman-teman pemuda ini yang kritis. Oh begitu. Nah kalau di pasar sendiri gimana? Sampai melihatnya gitu. Kalau di pasar sendiri untuk demokrasi sih saya pikir masih agak kurang. Pergerakan memang, pemudanya ya. masih agak kurang karena mungkin atau mungkin sudah ada dan saya belum mengetahui mungkin. Cuman yang saya tahu memang agak kurang dan kebanyakan pemuda di pasar itu kurang memperhatikan demokrasi. Iya. Karena teman kita kan ada juga tuh yang dari apa namanya, dari Surakarta juga, kemudian dia pindah kuliah di sini. Kemarin bingung juga dengan apa namanya mahasiswa yang ada di pasar ini loh. Oh. Iya. Jadi seolah-olah itu lebih banyak nih ya, bukan tidak ada, Ya, lebih banyak yang kuliah pulang kalau kayak mahasiswa gitu. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa gitu ya? Kalau apakah mereka memang kurang memperhatikan demokrasi atau seperti apa, atau pasrah aja sudahlah Kabupaten Dengan keadaan Pasir. demokrasi. Iya, Kabupaten Pasir mau gimana aja, pasrah aja atau gimana? Ini menurut saya, kalau menurut saya sebenarnya mungkin kurangnya edukasi tentang demokrasi. Ya, betul. Beberapa pemuda, mungkin khususnya di Kabupaten Pasir, akan menganggap demokrasi itu adalah hal-hal yang mungkin tabu, hal-hal yang mungkin dianggapnya kotor karena beberapa media
yang disodorkan ke kita itu tentang demokrasi yang buruk, Oh. bukan tentang demokrasi yang baik. Jadi pemuda mungkin sempat berpikir sih kayak udahlah, untuk apa sih mikir demokrasi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus kita pikirkan sama-sama mengenai kepedulian pemuda itu. Kalau begini, misalkan ada yang ngomong, alah pemuda itu tahu apa sih, orang baru kemarin sore aja kok datang pulang kuliah terus ke sini, nggak apa namanya, nggak bisa juga berkontribusi gitu. Nah itu kalau ada yang ngomong gitu gimana menurut sampean itu? Nah, wah itu ngeri tuh. Itu sesepuh biasanya ngomong gitu. Sebenarnya gini sih, kalau menurut saya pemuda itu tidak bisa diremehkan secara omongan seperti itu, karena teman-teman pemuda ini dia biasanya yang memang peduli dengan demokrasi ya, dia punya riset sendiri, jadi dia punya pandangan politiknya sendiri. Oh Seperti gitu. itu. Kalau misalkan ini kan ada 4 nih kan calon bupati Calon nih, bupati nih. di Pasir. Waduh, ngeri nih. Ada 4 nih. Apa namanya? Kira-kira yang paling menonjol, yang paling dekat dengan pemuda itu yang mana ya kira-kira itu? Waduh, ini kalau untuk Menurut pandangan menurut kamu. pandangan saya Ya, sih, kalau untuk 4 calon bupati ya, karena memang kalau untuk saya belum ada nih menentukan pilihan untuk berpihak ke siapa, karena Iya, memang iya. saya harus butuh riset dulu untuk mengetahui mana yang memang yang layak saya pilih pribadi seperti itu. Jadi kalau memang untuk pemuda, mungkin untuk program-program kan selama kayaknya ini belum ada keluar visi misi ya. belum dia cuman ada program pembangunannya ini seperti apa gitu-gitu Iya. aja sih. Masih baru itu. Saya belum tahu nih yang betul-betul calon bupati yang betul-betul mengarah untuk ada salah satu programnya mengarah untuk pemuda, saya belum tahu itu. Saya juga belum ketemu sih, cuman belum ketemu. apa namanya, kalau menurut sampean, nah menurut sampean kan kita kan sama-sama masih nihil nih, Iya, belum benar. ada arah ke siapa gitu loh. Sementara kan kebetulan kita kan lagi bangun pemuda juga, sampean kan bangun pemuda di Kerang tuh, saya bangun pemuda di Longkali. Nah kira-kira apa namanya, punya pandangan dong, yang mana ini kira-kira yang dekat dengan pemuda, yang kira-kira berpotensi membangun itu. Iya. Apa belum ada pandangan atau gimana gitu? Kalau saya belum ada sih. Untuk sampai hari ini belum ada memang pandangan untuk calon bupati yang benar-benar spesifikasi mengarah untuk membantu pemuda kayak gitu. Oh ya. Kalau misalkan begini, ternyata kan kita kan tahu ya apa namanya, sudah menjadi rahasia umum lah keadaan Kabupaten Pasir sekarang ini seperti apa gitu kan. Iya, benar. Kan sampean kan pasti ngobrol-ngobrol kan dengan pemuda-pemuda di sana kan. Iya. Ada ndak sedikit harapannya gitu loh, kalau nanti bupatinya ganti, ya kita harapannya seperti ini gitu. Ada ndak? Oke, mungkin ada obrolan yang ini sama teman-teman mahasiswa sih, lebih utamanya. Jadi pengennya rata-rata teman-teman itu dikasih space untuk menyampaikan beberapa aspirasi yang mereka kendalakan hari ini. Karena gini, yang kita kendalakan, yang jadi kendala untuk kita di ketika misalnya kayak kita nih kuliah di Jawa terus kita balik ke Pasir, Ya. kemudian kan kita balik nih ke kampung halaman kita masing-masing. Nah di situ tuh biasanya teman-teman tuh punya kendala. Oh ternyata perbedaannya ini sangat jauh nih antara mungkin di tempat kita kuliah di Jawa dengan Di di Pasir. Nah itu sebenarnya dikasihkan ruang diskusi teman-teman pemuda yang mungkin bisa dibantu oleh pemerintah, diwadahi oleh pemerintah untuk membahas apa aja nih yang jadi kendala di tempat tinggal kita sekarang gitu loh, tempat tinggal kita di kampung halaman. Karena saya pikir teman-teman dari Kabupaten Pasir yang kuliah, mungkin teman-teman mahasiswa itu banyak banget yang kritis, banyak banget yang peduli dengan Kabupaten Pasir di tanah perantauan itu. Mungkin abang ngerti sendiri lah, tahu sendiri lah keadaannya kan di perantauan itu. Nah, jadi harapannya pemerintah itu ngasih space minimal diskusi lah untuk teman-teman pemuda, untuk teman-teman mahasiswa, ngasih ruang diskusi untuk membahas tentang bagaimana Kabupaten Pasir. Cuman gini, yang ditakutkan itu ketika ada diskusi, itu hanya diskusi yang hanya menghilangkan sebuah kewajiban. Jadi
tidak ada apa namanya follow follow up up dari situ kayak gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi sebatas formalitas aja. hanya sebatas formalitas yang diadakan oleh pemerintah kayak gitu sih. Oke. Kemudian gini, kan apa namanya kayaknya ini kan ini ada embel-embel kita sebagai kabupaten penyangga ibu kota baru Iya, tuh oke. ya kan, kabupaten penyangga. Katanya sih ditunda, cuman kita kan nggak tahu. Iya, benar. Nah, kalau menurut Mas Rido, kira-kira yang pemuda persiapkan itu apa untuk menyongsong ke sana gitu loh? Oke. Untuk mempersiapkan dirinya untuk apa? Menjadi pemain juga lah ceritanya ya. Aktor juga lah. Aktor juga Aktor. di dalam. Karena nggak mungkin ya nggak harus jadi penonton terus kan? Iya, benar. Sebenarnya kalau menurut saya itu yang jelas kemampuan pemudanya sendiri secara individual ya. Iya. Pemuda juga itu masuk di individualnya itu harus yang pertama kayak mungkin pola pikir diperbaiki, kemudian kemampuannya baik mungkin di dalam kemampuan kedisiplinannya, kemudian ilmu pengetahuannya kayak gitu. Karena kita kan mau nih sama-sama jadi aktor di dalam Iya, betul. film. Nah, makanya itu kita harus siap juga, jangan cuman kita pasrah kemudian akhirnya ketika kita dijadikan penonton kita langsung menyalahkan pemerintah. Kita nggak bisa juga kayak gitu. Tanpa ada usaha gitu kan. Nah, jadi gini, gimana kalau misalkan ada apa namanya pemuda-pemuda mungkin ya mohon maaf itu mungkin mereka tidak bisa kuliah, kan terkendala untuk pengembangan SDM-nya gitu loh. Jadi kalau untuk teman-teman yang kuliah terus pulang ke Pasir itu apa yang harus kita bikin di kabupaten kita ini gitu loh untuk memfasilitasi juga saudara-saudara kita tadi tuh yang mau berkreasi, yang padahal dia punya bakat mungkin kendala dana dan lain-lain. Iya, itu keadaan. Jadi kayak gini sih apa teman-teman, sebenarnya ini juga perlu, saya pikir perlu ada bantuan juga dari pemerintah. Ya, itu pasti harus. Yang jelas kayak ada pelatihan, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang saya pikir benar-benar bisa, ya itu tadi, bisa benar-benar mengembangkan pemuda, bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban. Iya, betul. Nah, nanti yang memang teman-teman yang memang sekiranya punya kapasitas di situ, teman mahasiswa yang punya kapasitas di situ, itu bisa pemerintah rangkul. Ayo sama-sama kita ajarkan teman-teman pemuda yang mungkin dia tidak sebaik kita gitu loh, tidak semulus kita keadaannya, tidak dan lain-lain. Nah, potensi-potensi itu yang sebetulnya harus dirangkul sama pemerintah. Jadi pemuda ini nggak cuman mikir ketika dia balik ke Pasir dia harus dapat kerja dengan mapan. Jadi nggak hanya sebatas itu, tapi dia harus mikir juga ketika dia balik ke Pasir dia dapat kerja yang mapan, tapi dia juga harus bisa membangkitkan atau berkontribusi lah istilahnya. Berkontribusi untuk lingkungannya. Oh ya, jadi kalau dulu kan kita di Surakarta itu kan wah betul-betul memang berjuang dalam kekurangan ya. Iya, benar. Jadi pakai ronggeng dalam kekurangan. Tapi yang saya salut itu kita merantau di sana itu betul-betul saling kekeluargaan, tapi dalam kekurangan tuh bisa memperkenalkan budaya Pasir, sampai gula merah aja ditawar mahal ya kan. Iya, ditawar mahal. Sampai Kabupaten Pasir kita itu ikut rekor muri coba menghadirkan jenang se-Nusantara. Festival Jenang ulang tahun kota Surakarta kan waktu itu. Nah itu kan solid di sana, kita solid meskipun dalam kekurangan, jauh dari keluarga. Nah, kira-kira kesolidan itu bisa nggak sih kita bangun di Pasir ini gitu loh, dalam rangka membangun daerah sendiri di daerah sendiri gitu loh. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk mengumpulkan teman-teman yang solid di Solo kemarin, di Surakarta kemarin, itu agak susah karena jarak, kemudian kesibukan teman-teman masing-masing. Kamu kayaknya mati dong, hidupin. Ya. Jadi untuk mengumpulkan semua teman-teman yang mungkin bisa dibilang alumni lah. Iya, alumni. Kayak kita contohnya kan. Itu susah untuk mengumpulkan di Kabupaten Pasir karena yang jelas pertama mereka kerja dan punya kewajiban. Iya, betul. Kemudian mungkin ada yang sudah berkeluarga. Nah, disitulah nanti peran-peran teman-teman
kita dengan kemampuan yang kita dapat kemarin di Solo, di Surakarta, Heeh. itu yang kita pakai untuk membangunkan pemuda di desa kita. Jadi berperannya itu di desa masing-masing sih kalau menurut Nah, saya. setuju saya kalau gitu. Karena lingkup masing-masing, Karena karena jarak kita jauh kan? jarak kita jauh. Kabupaten Pasir kan bisa dibilang luas. Nah, disitulah nanti, walaupun memang mungkin karena sebagian mungkin akan berpikir, wah ini untuk apa sih, untuk apa sih. Nah, jadi dengan cara kita itu yang kita dapat di Solo itu, pelan-pelan kita masuk ke mereka, Kita pelan-pelan rangkul. kita rangkul mereka seperti itu. Kalau misalkan begini Dok, saya itu pengalamannya gini, ketika Ya. kita pulang kemarin dari kuliah membangun solidaritas di sana sangat luar biasa, bahkan orang Solo kenal yang namanya ronggeng, Ronggeng. pasir, Ah, ya kan bahasa pasir. Nah, jadi gini, saya mau membangun kesuksesan yang sama Dok di Di- tempat saya di Kecamatan Longkali, khususnya di Desa Mendik itu. benar. Nah, namun begini, yang saya temukan itu beberapa orang justru di awal itu menumbuhkan sikap yang pesimisme gitu. Ngapain sih kita sibuk-sibuk kayak gitu? Iya, Nggak jadi beras juga. benar. Mendingan kita alah di rumah apa segala macam gitu. Yang pesimis kayak gitu tuh, kita menghadapinya gimana gitu loh. Oke, sebenarnya gini sih, kalau Dan itu ada loh. ada ya, Itu ada banyak benar. begitu. Sebenarnya yang kalau saya pikir gini, teman-teman yang orang-orang yang pesimis, Iya. itu yang pertama karena mungkin dia nggak percaya kalau kita bisa, kalau kita mampu bikin sesuatu yang istimewa seperti itu. Heeh. Saya pikir gini, kenapa saya bilang istimewa, karena mengenalkan budaya Kalimantan di tanah Jawa dan orang bisa tahu, oh ini loh Kabupaten Pasir, itu luar biasa. Saya bilang Iya, sangat memang istimewa. luar biasa. Di ranah lingkup yang mungkin orang-orang pakainya kebaya, kemudian datang nih orang dengan gaya Dayak Dayak pasir. Pasir itu saya pikir luar biasa banget, istimewa. Nah, di situ jadi mungkin masyarakat yang pesimis ketika kita membangun desa sendiri, itu kan ada ini yang pesimis tadi bilang Abang. Heeh. Itu mungkin karena dia nggak percaya kita mampu. Oh, gitu ya. Makanya perlu ada pembuktian sebenarnya. Cuman kalau ya sebenarnya sudah dibuktikan sih Dok. Iya. Ya, sudah berjalan gitu loh. Cuman yang sulitnya tuh kayak gitu tuh mungkin ada satu dua, cuman mempengaruhi yang lain gitu loh. Apakah kita itu memang cara kita yang di Jawa tidak bisa kita terapkan, Iya, atau kita harus memahami sumber daya manusia yang seperti itu gitu kan? Cuman kan bahaya gitu untuk bahaya. pembangunan daerah kita Iya, kan. benar-benar. Selalu pesimis ya kapan majunya? Kapan majunya? Kayak gitu. Nah, kalau tempatmu sendiri gimana? Kalau tempatku sendiri sebenarnya bisa dibilang juga pesimis sih. Pesimis. Sama aja. Jadi memang ada yang berpikir untuk apa sih gitu loh. Sibuk-sibuk kayak gitu. Untuk apa sih sibuk-sibuk kayak gitu. Cuman kan kita ini ya kalau bukan dari kita ya siapa lagi gitu. Iya. Maksudnya kita pelan-pelan bangun, kita pelan-pelan mengenalkan tentang berbagai macam yang mungkin bisa kita dapat di tanah perantauan, kita bawa ke sini, kita ajarkan ke teman-teman. Mungkin lebih ini ya kayaknya cara berorganisasi kayaknya ya. Iya. Cara berorganisasi. Cuman saya gini, saya itu takut karena kan saya bukan dari kalangan keluarga politik, bukan Sama dong, Iya kan? sama dong. Bukan Saya politik. petani. Kita ini petani Iya, biasa kan. saya petani. Terus kuliah juga nyicil-nyicil lagi. Iya, benar. Nah, yang saya takut tuh gini, kita mungkin bangun organisasi di kampung, ya mungkin dibilang ngapain sih kayak gitu. Terus ada yang datang terus dibawa ke politik, itu gimana Dok? Nah, itu mungkin itu bisa, kalau menurut saya bisa kembali ke pesimis tadi. Iya, Mungkin iya. orang-orang pesimis itu adalah orang-orang yang pengen membawa itu ke politik. Menggiring gitu ya? Menggiring opini itu ke politik. Karena jujur sih beberapa mungkin kayak di beberapa wilayah teman-teman yang membangunkan pemuda itu bisa dibilang orang yang termasuk di termasuk di segani lah, Heeh. teman-teman yang bisa membangun pemuda. Nah, mungkin itu bisa jadi kendala kenapa ada orang yang pesimis, kenapa ada orang yang bilang udah nggak usah aja, ngapain sih bikin kayak gitu. Nah, mungkin itu nanti berujungnya ke politik, atau mungkin dia nggak mau kalau nama pemuda itu lebih tinggi dari nama beliau, atau paham aja lah Iya, kan sampean. paham. Ya. Anu lah, ibaratnya itu enggak mau merasa tersaingi kayaknya. Benar sekali, bro. Iya. Iya, yang saya takut itu sebenarnya kita Iya. bikin organisasi sudah bagus, kita bangun SDM, kemudian ditarik ke politik. Sebenarnya
kalau dibawa organisasi pemuda-pemuda nih dibawa ke politik itu sebenarnya bagus nggak sih? Ada bagusnya atau ada minusnya atau dua-duanya gitu loh? Kalau menurut saya bagus sih, karena memang teman-teman pemuda ini nanti yang memang berperan di dalam politik, karena kita kan tahu tuh 20 tahun yang akan datang teman-teman pemuda hari ini nih yang megang Kabupaten Pasir. Iya, betul. Jadi teman-teman tuh jangan sampai juga nggak mengenal politik. Jangan sampai juga ketika disuruh seperti ini tapi ngikut aja gitu loh, nggak ada Kritis. pengetahuan. Ya harus Nah, kritis. harus kritis juga Dan ya, politik juga teman-teman saya pikir harus memahami lah, karena kita nggak tahu ke depan. Kalau Siapa menurut tahu kamu kan. politik apa politik? Kita kan nggak tahu politik. Iya benernya abang lu politik apa ini bang? Saya memang bukan, teman-teman saya juga tidak semuanya orang politik Iya benar. gitu loh. Saya malah mungkin nggak ada mungkin. Kita harus ada sih memang pengetahuan untuk politik. Jadi mungkin ada nggak sih kayak pengenalan politik gitu kalau di Kabupaten Pasir? Jadi Nah, saya nggak tahu Ada. juga ya. sharing-sharing pemuda dengan dewan-dewan mungkin mengenai Mungkin ada dasar-dasar ya. politik. Mungkin ada gitu. Sebenarnya harus sering-sering kita itu sharing sebenarnya Iya, antar benar. pemuda itu kan. Apalagi kan kalau di Pasir ini ada juga organisasi mahasiswa kan juga banyak itu. Iya. Jadi kayaknya belum hidup aja budaya berdiskusi itu. Jadi ya yang saya kasihan tuh yang pemuda-pemuda bawah kita ini loh. Kenapa? Mereka itu ya bodoh amat mau bupati siapa aja, yang penting aku punya paket data, bisa Iya. nonton YouTube, malam minggu keluar pakai KLX bawa cewek, ya kan? KLX dong. Loh sekarang pemuda-pemuda gitu banyak Iya, dok, iya. keluar nongkrong ya kan. Maksudnya kan beda dok ketika kita kuliah itu. Ya kan ada mahasiswa bahkan anak-anak SMA juga kritis gitu loh. Iya. Kritis, bahkan di Surakarta kan yang SMA-nya Kasus dia Korupsi itu. korupsi Iya, itu kan benar-benar. anak SMA yang gitu. Nah, maksudnya itu kita itu coba bangun budaya pemuda itu di Pasir ini kayak gitu loh. Gitu. Cuman susah betul itu. Susah betul. Kira-kira apa itu masalahnya gitu loh. Karena memang ini sih kalau menurut saya teman-teman pemuda di sini masih masih nangkap kalau politik itu adalah hal yang kotor. Iya sebagian mungkin ya. Sebagian nangkap. Jadi mungkin mereka akan berpikir untuk apa sih? Ya bilangnya lah Ustadz Nas'at Latif lah. Siap sih. Kalau kalian tenggelam ya karena kalian mainnya di tempat yang basah. Iya, Nah, iya, mungkin, iya, iya, mungkin iya. teman-teman begitu. Jadi karena dia pikir politik ini sudah kotor, daripada dia terjun ke hal yang kotor, jadi mending menghindari gitu loh. Tapi di situ tadi saya bilang harus memang ada pengenalan politik dengan politik yang baik gitu loh. Jadi politik tuh nggak selamanya kotor kan, kita tahu itu. Iya, iya. Nah pengenalannya seperti itu. Oke. Kita jauh betul ya ke politik ya. Jauh banget. Jadi memang kan intinya kan gini, kita belum melihat peranan pemuda di Kabupaten Benar, Pasir. benar. Tuh, kemarin sih banyak sih yang mau mencalonkan bupati itu yang muda-muda Iya, gitu loh. benar. Ya kan banyak yang cuman kita nggak tahu tuh dapur mereka. Ya Iya. kan artinya itu hak mereka dan lain sebagainya. Cuman kan kalau kita melihat organisasi yang pernah kita lihat, memang pemuda itu sangat dibutuhkan memang Iya. benar. dalam sebuah proses perubahan di suatu daerah. Ya enggak Agen sih? of change lah ya. Agen of change. bahasanya. Pintar juga bahasa Inggris. Ngeri bos, ngeri bos. Iya. Jadi maksud saya itu kalau kita bisa bersatu, apalagi difasilitasi pemerintah. Iya benar. Nah, sekarang gini dong. Misalkan nih, ternyata pemerintah kan ini kemarin ada talkshow juga tuh tentang pemuda Pasir dan lain sebagainya. Ini Yang mana nih? Ada baru-baru ini kemarin. Yang Di kafe mana gitu. Kafe Uhud. Iya kayaknya. Oh yang dengan KPMK pusat ya. Iya kayaknya itu kayaknya. Ah. Nah, jadi pokoknya tentang pemuda lah dia. Nah, Iya. kayaknya kan alhamdulillahnya pemerintah mungkin sudah mulai perhatian. Iya, Ya semoga benar, aja bukan benar. kata-kata ayam kan gitu. Bukan hanya sekedar menghilangkan kewajiban. Iya, bukan Iya, sekedar seremoni ya kan. Oke. Nah, artinya pemuda butuh wadah. Nah, kayaknya kan sekarang pemerintah sudah mulai memperhatikan nih, pemuda mulai mau dirangkul. Iya benar. Mulai mau dirangkul. Nah, kira-kira usulan konkret selaku pemuda nih kamu nih. Untuk pemerintah Kabupaten Pasir, usulan konkretnya apa? Kita ini
kalau pemerintah bilang kamu siapa sih usul-usul, kita ini kan sebagai alumni Iya, ya kan, benar. alumni mahasiswa Kabupaten Pasir yang kuliah di Jawa, di sana mengenalkan budaya Pasir sampai orang tahu Pasir, sampai gula merah tahu Ronggeng. semua, ronggeng Gula merahnya yang anu ya, yang aren ya. yang aren itu. Ah. Nah, sampai orang tahu itu. Nah, kita kan ingin mengulang kesuksesan itu di Pasir pemudanya. Nah, kira-kira kalau misalkan pemerintah memfasilitasi, kita diskusi atau wadah apa nanti, usulan konkret yang paling utama apa kira-kira? Yang jelas kalau memang ada ide-ide, karena memang ide-ide pemuda kan tadi yang kita bilang sangat penting kan. Ya. Ide-idenya itu juga harus disertai dengan fasilitas. Jadi dikasihkan fasilitas juga. Kalau kan gini loh, ide-ide yang kita sampaikan di dalam diskusi itu kan pasti ditampung dengan pemerintah. Iya. Ditampung, dipertimbangkan baik dana, anggaran dan lain-lain kan. Iya. Nah, maksud saya itu ketika memang nanti sudah benar-benar itu sudah tersampaikan, itu betul-betul dikembalikan ke pemuda. Biarkan pemuda yang konsep, berikan kepercayaan kepada pemuda untuk bikin konsep-konsep yang mungkin bisa dibilang konsep-konsep milenial lah. Konsep-konsep. Contohnya gimana misalkan? Contoh gini. Ini yang saya pikir lumayan menarik sih. Itu pertama yang jelas kita kenalkan budaya. Budaya ya. Untuk budaya di budaya Pasir, karena mungkin untuk beberapa waktu, ini pandemi sih mungkin ya. Cuman Ya. kayaknya, atau mungkin saya yang belum tahu, maksudnya event yang betul-betul mengenalkan kayak apa namanya, ada tarian Pasir, kemudian ada makanan-makanan khas Pasir gitu loh. Makanan yang jadul-jadul Iya, itu. jadul gitu, mungkin di MTQ mungkin tempatnya, maksudnya di itu Ya. adakan untuk festival kabupaten lah bisa dibilang. Kan kalau kayaknya Kabupaten Pasir belum punya festival tahunan kayaknya. Kan? Nah, itu Ada nggak sih festival tahunan yang memang punyanya Kabupaten Pasir? saya kurang tahu mungkin. Kayak Erau gitu loh. Iya, benar-benar kayak Erau. Nah, saya nggak tahu tuh. Kayaknya mungkin belum ada. Kayaknya mungkin belum ya. ada kayaknya yang Nah, itu memang menghaskan Pasir. Bagus tuh. Jadi teman-teman ini gini, teman-teman pemuda ini itu datang untuk melihat budaya. Jadi teman-teman pemuda di situ itu ada edukasi tentang budaya. Kita dulu padahal bikin acara aja di tempat Mugidan di situ ya di hutan-hutan ya. Di hutan-hutan. Oh, itu luar biasa banget tuh. Sampai Amplang Pasir juga. Ampleng Pasar. Amplang Pasir. Ampleng Pasar itu alhamdulillah di Menpora Keren Amplang banget itu luar biasa. Nah, saya malah pengennya itu ada kayak gitu loh. Jadi pengenalan kayak gitu. Jadi jujur nih, beberapa orang-orang mungkin masih bingung kalau ditanya makanan khas Pasir itu apa. Iya. Kemudian masih bingung tentang berbagai macam tentang budaya Pasir. Sejarahnya. Itu masih bingung gitu loh. Jadi maksud saya dibikin lah seperti itu. Mungkin bisa dibilang event tahunan lah. Iya. Dibikin kayak mungkin di situ ada tarian khas Pasir, makanan khas Pasir, festival food Pasir gitu kan. Pokoknya explore Pasir lah. Explore Pasir gitu loh. Jadi orang-orang yang kayak saya gini kan, orang-orang yang mungkin bisa dibilang belum nggak ada darah Pasir, cuman memang lahir di Pasir. Iya. Itu juga tahu, oh seperti ini loh Pasir, oh seperti ini loh ternyata ada makanan-makanan khas Pasir gitu loh. Nah, di situ juga nanti yang kembalinya lagi nanti kemana, ke dalam usaha makanan oleh-oleh khas Pasir. Nah, Nah, itu. kembalinya ke situ kalau saya pikir. Jadi Artinya ada imbas ke ekonomi ya. nah, benar ada imbas ke ekonomi. Jadi masyarakat tuh mengenal tentang Pasir seperti itu. Iya ya. Jadi gini. Ini terakhir nih. Kan dulu kan kita sama-sama tuh di Surakarta. Nari ya bareng Iya, juga. benar. Nggak ada basic sekolah. Nggak ada basic Sekolah menari. agama. Saya sekolah di Madrasah Alia Negeri Tanah Grogot. Tapi nari Dayak gitu kan. Pasir lah itu. Sampai dikasih orang 500.000 kita di Klaten. Iya. Sampai hampir sejuta lah. Bahkan sampai ya ada masyarakat Pasir ya Ada yang orang Pasir nawarin tuh. yang nawar di sana itu. Keren banget Nah, ya. jadi gini toh. Kamu kan orang Jawa, ya kan? Klaten ya. Klaten, bapak saya Klaten, ibu saya Sulawesi. Nah, tapi kan kita kan sudah lama. Saya melihat kamu itu seperti apa namanya? Ya seperti orang Pasir gitu loh. Iya, Ya mencintai budaya Pasir sampai kita berjuang sampai sekarang ini kan kita masih perjuangkan teman-teman Iya. yang di sana yang merantau itu. Nah, sebenarnya yang kamu pandang dari budaya Pasir atau orang Pasir itu apa? Ini kan saya kan orang Pasir nih. Tentu kan saya harus kadangkala itu introspeksi gitu. Iya, kan. benar. Pandangan kamu terhadap
apa namanya budaya pasar sehingga kamu bisa mau berjuang sampai Oke, sekarang untuk ha. budaya pasar tuh apa gitu? Yang jelas gini, jadi bisa dikatakan saya minum dari air pasir, air di Iya, tanah iya. pasir. Iya, iya. Kemudian saya makan dari hasil dari tanah pasir. Nah, itu sebenarnya kembali lagi kenapa saya mau peduli, karena apa yang saya bisa kasih untuk Kabupaten Pasir gitu loh saat ini. Heeh. Saat kuliah itu juga termasuk. Dan yang saya bisa kasih ya hanya saya bagaimana caranya saya mengenalkan budaya pasir di tanah Jawa beserta teman-teman yang peduli. Jadi Iya, ayo iya. sama-sama kita kenalkan budaya pasir kayak gitu. Dan untuk budaya pasir sendiri saya bilang sangat menarik banget. Beneran. Jadi kenapa saya bilang sangat menarik, karena ketika saya belajar, jadi kan saya dari kecil mungkin lingkungan saya orang Jawa ya, orang Sulawesi Iya, iya. juga kan, orang Bugis. Nah, jadi budaya pasar itu saya bilang sangat menarik, sangat menarik. Ada beberapa, jadi kan banyak banget tuh kan pasar kan banyak banget terbaginya kan. Nah, Banyak itu terbaginya. sangat menarik sekali. Makanya saya pikir nggak ada sih alasan teman-teman yang mungkin hari ini belum mengenal budaya pasar, nggak ada alasan untuk tidak mengenal. Kalau teman-teman terjun dan mengenal budaya pasar, insya Allah akan kecanduan pasti. Apa namanya? Apalagi orang pasir ya kan? Apalagi orang Harusnya pasar. mengenal Benar. kebudayaan itu, senang dengan budaya sendiri. Ah, ah. gitu. Ini saya gini, jadi rata-rata nih teman-teman yang kuliah di Solo itu kan memang kebanyakan kan orang Jawa ya. Iya. Jadi memang mereka lahir di Pasir atau mereka sudah lama netap Lama di di Pasir. pasir. Kemudian dia kuliah di Solo, dan ketika kita ajak mengenalkan budaya Pasir, itu saya akuin luar biasa. Luar biasa. Banget. Bahkan sampai ada yang mungkin nggak punya basic di nari, mereka nari, kemudian kendala yang kita dapat loh banyak, mungkin kayak dana, mungkin Iya, dana itu utama kan. Dana kan kita sampai kita harus relakan uang jajan Demi? untuk bisa produksi baju khas Pasir. Dipakai nari itu keren banget. luar Apresiasi biasa. nih buat teman-teman yang sudah peduli dengan budaya Pasir. Oke, mungkin apa namanya cukup menarik ya, artinya peran pemuda memang sangat dibutuhkan memang di Kabupaten Pasir Benar, maupun benar. di luar Kabupaten Pasir untuk keberlangsungan kabupaten itu sendiri. Jadi harapannya memang untuk pemerintah semoga ya kayak kita gini dikasih fasilitas. Ya, Paling tidak diskusi dulu lah ya. diskusi. Cara mendongkrak kepemudaan di Kabupaten Pasir itu seperti apa? Ayo kita adopsi memang kalau ada daerah-daerah lain yang memang punya konsep untuk membangkitkan pemuda Pasir. Terakhir Dok, closing statement untuk pemerintah apa? Usulannya yang nanti mau jadi bupati. Buat yang jadi bupati harus benar-benar mendengar apresiasi, harus benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman pemuda, selama itu memang bisa dipertimbangkan. Dalam artian gini, teman-teman pemuda inilah nanti yang menjadi masa depan Kabupaten Pasir, karena apa yang dilakukan pemuda hari ini itu yang menentukan bagaimana keadaan Pasir di masa depan. Sangat setuju. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video